Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama Ibu Buana Ignatia. Materi kita hari ini adalah pembelajaran materi yang kedua, yaitu anggota keluargaku. Terlebih dahulu kita mengawali dengan doa pembuka. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan aku keluarga yang memiliki ayah, ibu, kakak, dan adik. Berkatilah kami agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, adik-adik terkasih, kita terlebih dahulu melihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah mampu menyadari akan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu merasakan cinta kasih antar anggota keluarga. Yang ketiga, saling mencintai antar anggota keluarga sebagai wujud kehadiran Allah. Halo adik-adik, apakah anak-anak rindu untuk bersekolah di sekolah kita Santa Cecilia? Kita berdoa mudah-mudahan pandemi corona cepat berlalu. Nah, mari kita terlebih dahulu melihat video tentang anggota keluargaku. Mari kita saksikan. Apa itu yang dinamakan keluarga? Apa fungsi dari keluarga? Dan apa saja sih jenis-jenis keluarga? Hai, namaku Venus. Ayo cari tahu bersamaku. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga, berperan sebagai suami dan ayah, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan dan ketergantungan. Fungsi keluarga. 1. Fungsi pendidikan moral dan juga akhlak anak. 2. Fungsi perlindungan untuk setiap anggota keluarga. 3. Fungsi perasaan dan pemberi kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Kemudian, jenis-jenis keluarga itu ada apa saja ya? Keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 atau 2 anak. Ini adalah ayahku. Peran ayah dalam keluarga inti adalah sebagai kepala keluarga, sebagai suami dari istri, dan sebagai ayah. Ini adalah ibuku. Peran ibu dalam keluarga inti adalah sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak, dan sebagai ibu rumah tangga. Itulah yang dinamakan keluarga inti. Mari kita mengenal keluarga besar. Ayo berkenalan dengan kakek dan nenekku terlebih dahulu. Ini adalah kakekku. Kakekku bernama Amin. Kakekku adalah ayah dari orang tuaku. Ini adalah nenekku. Nenekku bernama Tina. Nenekku adalah ibu dari orang tuaku. Ini adalah ayahku. Ayahku bernama Isro. Ayahku adalah seorang guru.
Kemudian ini adalah ibuku. Ibuku bernama Saras. Ibuku bekerja sebagai pegawai koperasi. Nah, jadi keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan aku. Kemudian kakak. Setelah kita mendengarkan video tentang anggota keluargaku, mari kita buka cetak halaman 28. Kita jawab pertanyaan paling yang bawah, yaitu yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar 1? Yaitu menceritakan keluarga yang membersihkan rumah secara bersama-sama. Gambar yang kedua, menceritakan berdoa bersama di dalam keluarga. Apakah anak-anak pernah berdoa bersama? Tentu. Gambar yang ketiga, menceritakan makan bersama dalam keluarga. Sebelum makan, sebaiknya kita berdoa. Gambar yang keempat, menceritakan kakak sedang membantu adik belajar. Yang kelima, menceritakan tentang orang tua dan anak saling membantu untuk membereskan mainan kita. Baik, setelah itu nanti kita di halaman 29 menjadi tugas kita untuk menempelkan anggota-anggota keluarga yang ada di rumah kita. Sesudah kita melihat anggota-anggota keluarga kita, mari kita mendengarkan kisah cerita kitab suci. Cerita kisah kitab suci, kisah anak-anak Yakub. Pernahkah adik-adik mendengar kisah anak Yakub, yaitu yang bernama Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Mari kita saksikan video berikutnya. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf
dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Setelah kita menyaksikan video berikutnya, mari kita menjawab pertanyaan yang ada di halaman 32. Mari kita bersama-sama isi, ya, dicetaknya. Nomor 1, mengapa saudara-saudara Yusuf tidak mengenal Yusuf? Tentu karena Yusuf sudah menjadi seorang raja yang sangat ganteng, pakaiannya bagus. Yang kedua, mengapa Yusuf menangis ketika melihat saudara-saudaranya? Yaitu karena Yusuf sangat sayang kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya? Ya, Yusuf bertanya kepada kakak-kakaknya di mana ayahnya, dan Yusuf meminta saudara-saudaranya supaya tinggal bersama dengan Yusuf. Baik, setelah kita melihat pembelajaran kita hari ini, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah keluarga kita terdiri dari nenek, kakek, ibu, dan ayah, adik, dan kakak. Orang tua sangat mencintai. Setelah kita melihat kisah cerita Yusuf, pertama-tama kita lihat apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, keluarga terdiri dari kakek, nenek, ibu, ayah, dan kakak dan adik. Yang kedua, orang tua mencintai anaknya, dan anaknya juga wajib mencintai orang tua, seperti perintah Allah yang keempat. Yang ketiga, Tuhan sangat mencintai keluarga kita. Yang keempat, dalam keluarga tidak boleh bermusuhan, bertengkar, apalagi iri hati. Yang kelima, kita patut meniru sikap dari Yusuf yang selalu mencintai saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya bersalah dan benci kepada Yusuf. Yang keenam, dalam keluarga harus saling menghormati, menolong, dan memaafkan. Kita lihat anggota keluarga adalah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, untuk tugas kita hari ini, yang pertama adalah menempelkan foto keluarga dalam cetak halaman 29. Siapa-siapa saja, tempelkan fotonya dalam pohon yang ada di cetak itu. Kemudian yang kedua, mewarnai gambar keluarga Maria, Yusuf, dan Yesus. Yang ketiga adalah membuat doa untuk anggota keluarga, cetak halaman 33. Baik, setelah kita mengerjakan itu nanti, boleh dikirim ke ibu. Setelah itu, mari kita doakan, bacakan doa kita sebagai doa penutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Shalom, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.